Air Hujan, karya Alpar, Neneng Susanti. Episode ke-13. Selamat mendengarkan. Hujan yang kembali panik mengguncang tubuh air yang berada di atasnya. Namun perlahan ia merasa ada napas hangat dan dengkuran kecil. Pingsan apa tidur sih? Gumam Hujan sambil terus memperhatikan. Ai, pindah ke kasur yuk. Ai, gue sakit kalau lo tidur begini, ucap Hujan lagi. Pemuda itu menggeliat kecil, hidung mancungnya yang menggesek di area sensitif Hujan tentu membuatnya panik. Ai, lirih Hujan. Air membuka sedikit matanya, ia menatap sang istri dalam hitungan beberapa detik lalu bangun. Tidur di kasur sana, kata Hujan. Pisang kakak mana? Tanyanya polos dengan raut wajah bingung mencari bantalnya. Ada di kasur, tidur sana, tita Hujan lagi. Ia yang merasakan hal aneh dalam hatinya seakan melupakan kantuk yang sempat menyerang. Dengan lugunya, air benar-benar beranjak dari atas tubuh sang istri menuju tempat tidur. Ia meringsek ke tengah kasur setelah menarik bantal pisangnya. Air melanjutkan tidur dengan si pisang tanpa mengajak Hujan. Mau marah tapi lucu, mau ketawa tapi gue kesel. Gumam Hujan sambil menatap air yang kembali terlelap memeluk pisangnya. Ia yang tak lagi kuat menahan kantuknya, mau tak mau ikut meringsek ke atas tempat tidur. Punggungnya yang pernah mengalami kecelakaan memang sedikit sakit jika tidur di atas tempat yang tak nyaman termasuk sofa. Maaf ya, gue tidur di sini juga, ucapnya yang ikut masuk ke dalam selimut dengan bantal yang sengaja Hujan letakkan di tengahnya. Baru saja ia ingin terlelap, namun harus dikagetkan dengan gumaman-gumaman kecil dari suaminya. Ai, kenapa? Tanya Hujan pelan namun tak ada jawaban. Tangan mencoba menyentuh kening air untuk memastikan suhu tubuh pemuda itu. Demam, gumam Hujan. Ia turun kembali dari tempat tidur, kini langkahnya langsung menuju dapur bersih, mengambil air dalam wadah dan handuk kecil. Dengan cekatan dan rasa sabarnya ia mengompres air hingga demamnya berangsur turun. Serasa sang suami sudah lebih tenang, ia pun kembali naik ke atas kasur. Mama, sakit Ma. Air kembali bergumam kali ini. Ada isakan kecil yang keluar dari mulutnya. Hujan yang tahu betapa manjanya air, segera meringsek mendekat. Ia posisikan tubuhnya lebih tinggi, agar sang suami bisa nyaman dalam pelukannya. Udah malam, tidur lagi ya, bisik Hujan yang sudah berkali-kali menguap. Dalam dekapan sang istri, bayi buaya cengeng itu pun kembali terlelap. Pagi hari, air yang baru bangun dari tidurnya harus terlonjak kaget saat matanya terbuka. Ternyata hal yang pertama ia lihat adalah area sensitif Hujan yang begitu lembut ia rasakan semalam. Mimpi apa gue? Ucapnya dalam hati. Namun perlahan, ia melepas pelukan Hujan dari tubuhnya. Ya ampun, pekiknya lebih terkejut saat si pisang ternyata tergeletak di bawah. Kok tidur di lantai sih? Tanyanya pada bantal berwarna kuning itu. Ia meletakkan si pisang kembali ke kasur sebelum beranjak ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia duduk di pinggiran bathtub dengan tubuh polosnya. Pikirannya melayang jauh entah kemana sambil memperhatikan miliknya. Apa sih? Biasanya juga nggak gini. Umpatnya kesal, karena rasa pusing yang ia rasakan secara mendadak saat bangun tidur tadi. Harus gimana ini? Air yang mengumpat kesal terus memegangi miliknya. Ia ingin, tapi ia juga bingung cara memulainya. Dengan rasa frustasi dan kesal, ia pun menarik handuknya lagi dan keluar dari kamar mandi, menghampiri sang istri yang masih terlelap di buai mimpi. Jan, hujan deras. Sunahan yuk. Episode ke-14. Selamat mendengarkan. Jan, hujan deras. Sunahan yuk. Air yang hanya memakai handuk sebatas pinggangnya datang menghampiri sang istri
yang masih tertidur dengan lelap. Dengan posisi menelungkup di atas kasur yang sama, ia malah memainkan daun telinga Hujan. "Jan, bangun," bisiknya. "Woi, lu tidur apa pingsan?" Air mengguncang bau istrinya dengan keras, sampai gadis itu akhirnya menggeliat di balik selimut. Krok, 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 bunyi hujan di atas kasur. Hilernya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, pipi kanan dan kiri basah semua. Pemuda itu malah bernyanyi sambil memencet hidung istrinya yang kembang kempis. "Ini kalau ada kebakaran, lu bisa gosong, Jan. Tidur kayak orang mati," ucapnya lagi. Kini kedua wajah mereka saling berhadapan begitu dekat. Bahkan hidung mancung air dan Hujan nyaris saja bersentuhan. Ia tatap dengan seksama garis wajah istrinya yang baru 3 hari ia nikahi secara resmi. Ia belum bisa memastikan perasaannya sendiri. Baginya, Hujan adalah sosok gadis yang bisa mengacak-ngacak hatinya dalam waktu yang bersamaan. Ia yang tak menyukai gadis cengeng, selalu tertantang saat Hujan memasang wajah galak padanya. Semakin jahil ia menggoda, tentu Hujan semakin murka padanya. Dan ternyata, dari sanalah rasa nyaman itu hadir. "Jan, gue lagi bingung," lirihnya masih dengan posisi yang sama. "Kepala gue sakit," tambahnya lagi. Kali ini ia berkata dengan malu-malu karena ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Ya ampun, lu gak denger gue ya?" Dengan lembut ia mengusap pipi sang istri yang semenjak halal tak hentinya ia ciumi dengan gemas. "Jan, bangun, tolongin gue." Gadis itu mengerjap saat dengan isengnya air menggigit pelan daun telinganya. Apa?" jawabnya dengan suara serak khas bangun tidur. "Sunahan yuk," ajaknya lagi. Kali ini tatapannya begitu sendu dan hangat, membuat Hujan mengernyitkan dayanya bingung. "Sunahan apa?" tanya Hujan. Kesadaran yang belum sepenuhnya terkumpul membuat otaknya lambat berpikir. "Itu loh, kata Mbak Ais kalau hubungan suami istri itu namanya sunahan. Kan kita udah suami istri," kata Air dengan menaik turunkan alisnya. "Emang lu anggap gue istri?" tanya Hujan. "Cih, kurang asem amat lu," sungut Air mulai kesal. "Sunahan aja sana sama pisang lu itu. Adu pisang sana sekalian," ujar Hujan. Ia yang memang sudah belajar hal seperti itu sedari sekolah, sudah paham tentang permintaan suaminya. "Gue normal, Jan, Hujan." Hujan mengeratkan lagi pelukannya pada bantal guling, kemudian bersiap kembali untuk tidur. "Ayo, Jan," rengeknya manja. "Udah geleng-geleng nih, angguk-angguk gak jelas. Dia nyariin lu." Keke Air di balik bantal pisangnya untuk menutupi wajah dari rasa malunya. "Emang lu bisa?" tanya sang istri dengan mata terpejam. "Entar, gue nanya dulu ya," jawabnya sambil meraih ponsel di atas nakas. Mendengar hal itu tentu membuat Hujan langsung membuka matanya. "Mau nanya sama siapa? Mbak Ais?" tanya gadis itu yang dijawab dengan gelengan kepala. "Enggak, malu nanya sama dia. Ntar cerita sama Nisa bisa-bisa gue bisa kena bully," ucapnya sambil sibuk dengan ponsel. "Terus lu mau nanya sama siapa?" Hujan mulai panik. "Nanya sama Mbak Google." Air yang tetap fokus pada benda pipi itu terkadang menunjukkan kurat wajah berbeda. Kadang tersenyum, tertawa, bahkan terkejut. "Ini gue ngetiknya gimana sih? Kok malah banyak banget sih?" gumamnya yang terlihat kebingungan. "Emang lu nyarinya apaan?" tanya Hujan. "Sunah air dan hujan," sautnya tanpa menoleh. "Astaga, sampai lebaran pocong juga gak bakal ada," sungut Hujan kesal bercampur gemas. "Lah terus apa dong?" Dengan wajah polos, ia menoleh ke arah sang istri. Tak ada ketegangan yang ia lihat dari gadis itu, semuanya nampak santai. "Carilah pakai bahasa yang benar," kata Hujan.
ia kembali menutup matanya. Au kesel, umpatnya lalu bangun dari tidur. Nggak jadi sunahannya. Goda hujan saat melihat air hendak turun dari tempat tidur. Enggak, sautnya malas. Kenapa? Udah lemes.